Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Halo travelers, saya lagi di Bandung nih. Di beberapa video sebelumnya kan saya sudah ceritain ya pengalaman saya menginap di beberapa hotel di Bandung. Nah, kali ini saya mau mengajak travelers untuk virtual tour menginap di Hotel Ibis Style Bandung Grand Center. Catat ya travelers, Ibis Style Bandung Grand Center karena di Bandung ini ada beberapa hotel Ibis Style. Ada yang di Trans Mall, ada yang di Pasteur. Nah, yang ini yang lokasinya di depan Gazebo berdampingan dengan Hotel Pullman Bandung. Nah, apa yang menjadi ciri atau keunggulan dari Hotel Ibis Style Bandung Grand Central ini dibandingkan hotel Ibis lainnya yang ada di Bandung? Yang pertama adalah lokasinya yang strategis di pusat kota, dekat dengan Gazebo. Jadi kalau travelers dari Jakarta lewat tol Pasteur, keluar tol langsung aja naik flyover Surapati dan turun di daerah Taman Sari, atau langsung turun di depan tol pintu exit yang ada di depan Gazebo atau Hotel Ibis. Nah, flyover ini sangat membantu travelers ya menembus kemacetan Bandung yang suka macet kalau lagi weekend. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau travelers mau pulang ke Jakarta dari Bandung, travelers bisa mengambil flyover yang ada di depan Gazebo atau di sebelah sisi kiri Hotel Ibis Style dan langsung cus menuju Pasteur ke depan pintu tol. Yang kedua, travelers kalau nggak lagi gabut di hotel, ingin olahraga atau stretching atau sekedar jogging, travelers bisa menikmati suasana di Gazebo. Nah, Gazebo ini memang arena jogging atau arena lari yang memang sangat representatif di Bandung. Banyak penjual makanan dan yang paling penting juga sebenarnya adalah kita bisa buang-buang keringat untuk melemaskan otot-otot juga di sini. Tinggal nyebrang kok. Kelebihan lain kalau travelers mau ke Gedung Sate, mau foto-foto, ini kan ikonnya kota Bandung juga ya. Travelers juga tinggal menyeberang belok kanan, dekat banget Gedung Sate. Nih lihat nih, ini Gedung Sate dan sono tuh ujungnya atau rooftop dari Hotel Ibis Style. Mau foto-foto estetik juga bisa loh di sini. Nah, lokasi Hotel Ibis Style juga nggak jauh dari Museum Geologi. Jadi kalau travelers punya anak dan ingin menunjukkan kerangka atau fosil dari dinosaurus, travelers ajak aja anaknya ke Museum Geologi. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer ya dari Hotel Ibis Style ini. Bisa sih jalan kaki, tapi saya saran sih naik mobil aja ya, apalagi kalau bawa anak kecil. Ini tempat yang menarik ya buat anak-anak, dan ketika saya bawa anak ke sini, anak saya sangat excited melihat kenyataan kerangka atau fosil dari dinosaurus yang cukup gede. Satu lagi, di sekitar hotel ini banyak penjual makanan, baik yang street food atau ala-ala cafe. Jadi traveler bisa lihat di sini ya, penjual jajanan makanan ala-ala jalanan dengan gerobaknya. Kalau travelers ingin tempat yang lebih nyaman, lebih cozy, ada banyak beberapa restoran Sunda yang ada di sini. Mulai dari yang mewah seperti restoran Pelataran atau ya yang kafe-kafe menengah seperti Bancakan, kemudian ada juga Sambara atau restoran-restoran lainnya, tinggal pilih. Hotel ini berdampingan dengan Hotel Pullman ya travelers, jadi kalau kita masuk atau menuju hotel ini, travelers ikut aja petunjuk arah pintu masuk ke Hotel Pullman. Nanti kalau travelers sudah menuju parkir atau sudah berada di dalam, akan banyak tanda-tanda arah menuju ke Hotel Ibis atau mana arah yang ke Hotel Pullman. Kelebihan lain dari hotel ini ya travelers, parkirnya luas dan banyak. Nggak perlu khawatir kalau travelers bawa kendaraan, dikasih fasilitas free parking, tinggal nunjukkan kartu cashless cardnya, e-money atau tap cash, dan kemudian daftarin di resepsionis, otomatis travelers akan mendapatkan free parking dengan menggunakan kartu yang sudah terdaftarkan. Sekarang saya sudah masuk ya ke area Hotel Pullman dan menuju pintu masuk lift ke Hotel Ibis Style. Parkiran pintu masuknya menuju Ibis Style ada dua, bisa lewat pintu luar yang ada liftnya, ada penjagaan dengan X-ray-nya, kemudian cari lift yang menuju Hotel Ibis Style. Dari sini travelers bisa nekan tombol 3, lantai 3 dan langsung berada di hotel, di lobi hotel. Atau dari arah parkiran tinggal naik eskalator yang menunjukkan Gourmet Resto, dan kemudian kita akan dari eskalator kita akan berada di lantai di mana banyak restoran, kemudian lihat petunjuk arah yang menuju Hotel Ibis Style. Lobinya di lantai 3 travelers, dan ini saya sudah berada di lobi. Lobinya lumayan luas, gede. Ini ada eskalator di lobi. Eskalator ini tujuannya adalah menuju ke lantai parkir, atau juga kalau travelers datang ke sini untuk meeting, eskalator ini bisa digunakan untuk turun ke lantai meeting room.
Banyak sofa dan kursi di area lobby floor ini. Memang ya, Hotel Ibis ini cukup banyak, okupansinya cukup tinggi. Jadi kalau hari libur memang cukup banyak yang menunggu untuk antri check-in. Tapi kebetulan saya datang ini udah agak sore ya. Jadi antrian untuk check-in sudah habis dan saya bisa dengan leluasa check-in di hotel ini. Saya suka lobbynya ya Travelers, desainnya modern. Kemudian Ibis style, namanya juga stylenya itu lebih bergaya anak muda ya, dengan warna-warna kursi yang cerah. Kemudian di beberapa dindingnya juga ada lukisan-lukisan art yang cukup menarik. Di belakang meja reception juga ada rak berisikan tanaman-tanaman hijau, jadi bisa menyeimbangkan bangunan konstruksi masif dengan tanaman-tanaman hijau. Kemudian di area belakangnya juga ada semacam cafe bar di mana kita bisa pesan kopi di sini sambil duduk menunggu dan kemudian menikmati kopi hangat dari hotel ini. Terdapat beberapa unit komputer dengan printernya di sini, jadi area bisnis centernya juga berada di lobi hotel ini. Penggunaan lampu gantung dengan kabelnya yang menjulur ke bawah juga membuat suasana di lobi nggak membosenin. Langit-langitnya juga dikasih tekstur melengkung acak dan kemudian dindingnya juga dikasih mosaik-mosaik yang emboss, jadi terkesan dinamis. Sambil nunggu saya muter-muter di sini di lantai lobby floor ini juga ada Kids Club. Kids Clubnya nggak terlalu gede dan lebih ditemakan tuh anak-anak toddler atau 5 balita ya, 5 tahun ke bawah. Di sini ada beberapa permainan, kemudian ada TV dan game konsolnya, kemudian juga ada beberapa buku yang bisa dimanfaatkan. Ada permainan yang juga bisa membantu untuk melatih motorik halus seperti menyusun balok-balok kayu. Lantainya juga terbuat dari karet, jadi anak-anak aman bermain di sini, nggak perlu khawatir takut jatuh dan terluka. Proses check-in udah selesai, saya sekarang sudah mendapatkan kartu untuk menuju kamar dan sekarang saya menuju lift untuk menuju ke lantai 17 tempat di mana kamar saya berada. Saya menginap di kamar Superium with one double bed dengan pemandangan kota atau city view dan kamar saya berada di lantai 17. Secara keseluruhan, Hotel Ibis Styles ini mempunyai 18 lantai. Jadi untuk kamar di lantai 17 saya sudah ngebayangin saya akan mendapatkan city view yang bagus. Sekarang saya sudah berada di lantai 17, menyusuri koridor yang cukup tenang dan hening. Lantai koridornya dilapisi oleh karpet warna-warni lembut. Dan saya sudah di depan kamar dan menggunakan akses card untuk masuk ke dalam kamar. Pada saat dibuka, kamar masih dalam kondisi gelap dan kartu akses harus diinsert ke dalam tombol lampu supaya lampunya nyala. Nah, ini kamarnya ya Travelers, dengan luas sekitar 23 meter persegi. Di sebelah kiri kita akan mendapatkan lemari terbuka dan tempat penyimpanan barang. Kemudian di sebelah kanan ada area kamar mandi, masuk ke dalam lagi adalah area tempat tidur. Luas kamar sih menurut saya cukup lega ya untuk sekedar tidur dan aktivitas bekerja di dalam kamar. Tempat tidurnya ukuran double bed ya cukuplah untuk 2 orang dewasa dan dilapisi oleh kasur yang cukup empuk dan 2 bantal dan 2 bantal guling. Panjang saya menginap di beberapa hotel lainnya, memang yang menjadi ciri khas dari Hotel Ibis Styles ini adalah mereka menyediakan 2 buah bantal guling sebagai teman untuk bantal tidur. Kasurnya cukup tebal dan cukup empuk, juga bantal dan gulingnya juga cukup empuk. Di sebelah kiri dan kanan tempat tidur ada nakas dan lampu tidur serta tombol lampu dan juga colokan. Colokannya juga ada 2 jenis Travelers, ada colokan model Indonesia dengan 2 lubang dan colokan untuk 3 kaki yang merupakan colokan internasional. Lampu baca di sisi tempat tidur cukup unik Travelers karena kalau diperhatikan ternyata ini berbentuk siluet burung. Desain interior kamarnya disesuaikan dengan peruntukan atau segmen dari Hotel Ibis Style ini, yaitu kaum muda dengan warna-warni ceria dan juga lukisan-lukisan art yang berada di dinding kamar di dalam atau di bagian headboard. Juga lantai kamarnya didesain dengan bentuk geometris dengan warna-warni yang lebih cerah. Penerangan di kamar juga cukup terang ya Travelers karena ada banyak titik lampu yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kalau kita ingin tidur dengan suasana yang lebih remang-remang tapi ada sedikit cahaya, kita bisa memanfaatkan lampu LED yang ada di bagian headboard tempat tidur. Di kamar juga tersedia meja bulat untuk kerja atau untuk aktivitas lainnya, lengkap dengan kursinya yang berwarna cerah orange. Nah Travelers, di kamar ini juga ada beanbag dengan motif segitiga warna merah, putih, biru dan abu-abu ya, dan kemudian di atasnya juga ada boneka papat
yang bernama Remy. Ini kalau nggak salah maskotnya Hotel Ibis. Infonya, boneka ini berbentuk boneka monyet yang terinspirasi dari dongeng rakyat Lutung Kasarung. Di depan tempat tidur ada TV 42 inch dengan tipe IPTV, dan di sini travelers bisa lihat ya channel-channelnya, baik channel internasional maupun nasional dan lokal. Saya suka dengan panel TV yang menghiasi sebagian dari dinding di bagian tempat tidur dengan motif corak kayu, dengan rak dan beberapa tombol lampu dan kabel yang bisa digunakan juga untuk kerja. Di antara area tempat tidur dan area kamar mandi dipisahkan oleh pintu geser. Jadi pintu geser ini bisa dibuka setengah, dan kalau kita buka kita akan menemukan minibar. Room amenities di kamar juga cukup lengkap ya travelers. Ada teh, kopi, kemudian creamer dan gula. Kemudian ada juga 2 botol air mineral dan lengkap dengan pemanas air, dan kemudian peralatan minum dan tehnya. Ini peralatan minum dan pemanas airnya juga warna-warni ya travelers. Di bawahnya ada mini fridge yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan makanan. Juga ada cermin gede di sebelah kamar mandi, dan kita bisa lihat juga lemari yang terbuka. Jadi lemarinya ini tanpa pintu travelers, dilengkapi dengan gantungan-gantungan baju dan kemudian area penyimpanan barang. Jika travelers membutuhkan bantal tambahan, masih ada 1 bantal yang tersimpan di atas rak gantungan baju. Penataan lampunya juga cukup menarik ya travelers, seperti lampu LED yang digunakan untuk menerangi rak lemari baju ini. Juga tersedia safe deposit box dan slippery, dan kalau travelers ingin laundry, travelers bisa memanfaatkan layanan laundry dengan tarif atau rate seperti yang travelers bisa lihat di sini. Layanan laundrynya cukup cepat ya travelers, jadi saya biasanya keluar kamar sekitar jam 7 setelah mengisi list laundry dan masuk ke dalam laundry bag, dan pada saat masuk kamar sekitar jam 4 sore, laundry sudah gantung di dalam lemari yang ada di kamar ini. Nah, sekarang kita masuk ke kamar mandinya ya travelers. Untuk tipe kamar ini, kamar mandinya menggunakan shower. Jadi tidak ada bathtub ya di sini. Untuk kamar seluas 23 meter persegi, ukuran kamar mandi cukup lah ya travelers. Apalagi bentuk cerminnya juga menarik ya, dengan bentuk yang melingkar dan ada di 2 sisi ya. Toiletnya standar hotel bintang 3 travelers, ada 2 buah sikat gigi, kemudian ada sabun batang atau bar soap untuk cuci tangan, dan kemudian ada cotton buds, dan untuk peralatan mandinya juga tersedia shower gel. Nah, shower gel ini sesuai dengan keterangan di wadahnya bisa digunakan untuk sampo, sebagai sabun cuci muka, dan body wash. Mungkin karena penggunaannya untuk 3 jenis sabun tadi dan juga sampo, jadi ketika digunakan sebagai body wash, busanya kerasa kurang banyak ya travelers. Jadi harus menggunakan sabun yang banyak, dan rasanya kalau kita mandi biasanya dengan sabun atau busa yang banyak jadi kurang puas juga. Nah, saran saya kalau travelers tidak terbiasa menggunakan body wash untuk cuci muka dan sampo, sebaiknya membawa sampo dan face soap sendiri. Kalau travelers membutuhkan peralatan mandi yang lain seperti shaver, tinggal nelpon ke bagian housekeeping dan kemudian barangnya akan diantarkan. Biasanya sih kalau saya menginap di hotel, yang saya periksa adalah kualitas dari sikat giginya, karena beberapa hotel, apalagi hotel yang mungkin bintang 3 ke bawah, menyiapkan sikat gigi yang agak keras atau yang bulu-bulunya suka copot ya ketika kita gunakan sebagai sikat gigi. Kalau saya bilang sih kualitas sikat gigi yang ada di hotel ini cukup baik ya, dan kemudian pasta giginya juga dari brand yang terkenal. Handuk tersedia cukup lengkap untuk handuk mandi dan handuk muka. Hairdryer tersedia di dalam kamar mandi. Nah, bagusnya hairdryer itu punya pengaman, jadi aman dari anak-anak yang menggunakan hairdryer dan tiba-tiba mengeluarkan temperatur yang panas ya. Jadi kita bisa mengaktifkan tombol pengaman sehingga jika ada anak-anak yang menggunakan hairdryer ini, dia tidak langsung terkena semburan udara panas dari hairdryer ketika tidak sengaja mengaktifkan hairdryer ini. Nah, ini suasana di pagi hari ya travelers, ketika tirai dibuka dan kita bisa melihat pemandangan kota Bandung. Dari jendela kamar saya bisa melihat gedung sate dan pemandangan gunung-gunung yang ada di sekitar kota Bandung. Travelers bisa melihat ya city view dari arah kamar saya. Secara keseluruhan sih saya cukup puas ya dengan kamar ini. Saya bisa tidur tenang, nyenyak, meskipun berada di tengah kota, tapi suara ribut dari jalanan tidak terdengar di dalam kamar, dan saya bisa menikmati istirahat yang nyaman selama berada di Ibis Style ini.
Pendingin ruangan juga berfungsi dengan baik dan kebetulan ketika saya menginap di hotel ini Bandung lagi musim hujan, jadi sedang dingin-dinginnya dan anak saya meminta untuk mematikan AC. Sampai pagi tertidur lelap dan lihat nih anak saya udah jam 7 lebih masih tidur dengan pulas menikmati nyamannya tidur di Hotel Ibis Style ini. Karena hari sudah pagi, sekarang saya mau langsung breakfast. Breakfastnya disediakan di Straits Restaurant, letaknya di lantai 3, satu lantai dengan area reception dan lobby. Saya datang ke area resto sekitar jam 6 pagi dan ternyata masih preparation karena breakfast baru bisa dimulai jam setengah 7 pagi. Area restoran cukup luas ya Travelers, bahkan boleh dibilang sebagian area lobby digunakan untuk sitting area untuk breakfast atau tamu-tamu yang berada di resto. Travelers bisa memilih duduk di bagian indoor atau di bagian outdoor. Karena bagian outdoor ini masih berada di dalam gedung juga ya Travelers, tapi punya ventilasi yang terbuka. Dan ini biasanya sih dimanfaatkan oleh para tamu yang merokok untuk memilih area terbuka sebagai area breakfastnya. Pemilihan meja kursinya juga bervariasi Travelers, ada yang berupa meja bundar dengan kursinya, atau meja persegi panjang, dan bahkan ada meja yang berbentuk memanjang ala-ala warung. Lengkap dengan kursi panjangnya yang terbuat dari kayu. Untuk menu utamanya atau main course berada di area indoor, sedangkan area outdoor berupa makanan tambahan yang merupakan makanan disajikan dalam bentuk gerobak-gerobak. Area resto bagian dalam juga didesain menarik Travelers dengan lampu-lampu gantungnya, kemudian meja kursinya yang didesain sedemikian rupa, dan di area yang terdapat di sisi dinding dirancang dengan berbentuk seperti bentuk rumah ya. Sekarang kita lihat menu-menu breakfastnya ya Traveler. Nah ini menu utama ya Travelers untuk hari pertama saya menginap di sini. Ada deretan karbonya, nasi putih, nasi goreng ayam, kemudian juga ada soun goreng sayur. Sebagai menu pendampingnya ada tumis sayur, kemudian ada juga krecek sayur, dan ada karbo juga potato wedges kalau tidak suka nasi, dan proteinnya ada cumi saus tiram. Untuk menu tambahannya opsi lain adalah bubur tinutuan. Ini jenis bubur Manado ya Travelers, lengkap dengan sambal pokoknya. Nyobain bubur Manado ini, buburnya agak encer tapi rasa wortelnya dan campuran bumbu-bumbunya pas. Saya suka dengan bubur ini. Travelers tidak terbiasa breakfast dengan sarapan yang berat, ada pilihan soto Bandung. Ini isinya ada daging sapi dan lobak dan rasanya enak, gurih, anget-anget dimakan untuk pagi hari, bisa dicampur nasi juga sedikit, mengenyangkan juga. Nah ini aneka gorengan ya, lengkap tempe, tahu, kemudian pisang goreng, ada juga cabai rawitnya, dan kalau dicampur dengan aneka sambal ada 3 jenis sambal yang tersedia dan bisa dipilih di sini. Untuk pilihan telurnya ada pilihan telur dadar, telur rebus, telur mata sapi, dan telur orak-arik. Juga di sini tersedia juga sosis. Kalau traveler ingin minuman yang hangat, selain teh ada juga minuman racikan sendiri signature drink dari Hotel Ibis Style ini. Pilihan ada coffee mix, black coffee special mix, ada mochaccino, ada bajigur juga bangdrek. Ini racikannya sudah bercampur dengan gula ya travelers, jadi tinggal ambil sesuai porsi yang diinginkan, seduh dengan air panas dan diaduk. Ada jus apple dan orange dan kemudian infused water. Tapi kalau travelers ingin minum fresh juice bisa request ke petugasnya. Ke pilihan susu low fat ada fresh milk juga dicampur dengan aneka sereal, ini juga bisa jadi sarapan yang menyehatkan. Kalau travelers butuh yogurt juga tersedia di sini. Travelers pengen yang manis-manis ada bubur ketan hijau, bubur kacang hijau lengkap dengan gula merah cair dan santannya. Ini bagian dari aneka pastry, jadi kalau traveler mau memilih roti gandum ada, roti pandan ada, atau roti tawar juga ada. Tinggal pilih toppingnya atau serikayanya dengan apa. Dan juga ada croissant yang enak dan lembut. Saya suka breakfast dengan croissant di sini. Ada juga roti isi krim manis, kemudian ada donat dan muffin pandan dan rasa stroberi. Jajanan pasarnya ada bakpia dan juga onde-onde. Kalau travelers ingin noodle, di sini tersedia noodle instan, yaitu pilihannya mie goreng instan, mie ayam bawang instan, dan soto mie instan. Aneka salad dan aneka buah potong juga tersedia di chiller, lengkap dengan dressingnya, tinggal pilih. Juga ada orange dan salad. Berlanjut ke hari kedua, ini pilihan breakfast yang tersedia di restoran. Pilihan menu utamanya ada nasi putih, kemudian nasi bumbu rendang, ini kayak menarik juga ya. Kemudian ada bihun goreng cabai hijau.
Pilihan sayur dan proteinnya ada tumis kacang panjang tempe, kemudian ada juga gulai sayur, dan proteinnya ada ikan asam manis. Daun goreng sayurnya saya suka ya Travelers karena rasanya asin gurih dan dimasak ala-ala Chinese food gitu. Menu pilihannya ada soto tangkar, bisa diambil di dalam gerobak dan pakai santan ya, ditambah dengan kondimen-kondimen lain, ini lumayan enak. Tambahannya ada soto Betawi dengan kuahnya yang cukup kental. Lumayan rasanya, apalagi tambah perasan jeruk nipis jadi lebih seger. Untuk jajanan pasarnya ada putu ayu dan serabi Solo. Nah, putu ayu ini saya suka ya karena tidak terlalu manis dan kemudian ketika dimakan cukup lembut. Juga serabi Solo ya mirip-mirip lah ya, nggak jauh beda dengan serabi Solo aslinya. Ini pilihan menu saya di hari ketiga ya Travelers, bisa dilihat di sini. Kalau dilihat pilihan menu yang ditampilkan di resto untuk breakfast di Hotel Ibis ini ya standar lah ya, seperti hotel bintang 3 lainnya. Pilihan menunya nggak terlalu banyak dan dominan adalah menu-menu Indonesia. Tapi saya suka dengan rasanya, taste-nya enak, bumbunya kerasa, dan cukup mengenyangkan juga. Sudah selesai, sekarang saya mau siap-siap untuk berkeliling kota Bandung, menikmati wisata dan kuliner enak lainnya di kota Bandung. Ya kalau Travelers butuh uang cash, di sini juga tersedia ATM dari beberapa bank, tinggal keluar ke ground level dan di sebelahnya ada menuju pintu keluar ada ATM Center. Oh ya, kalau Travelers nginap di sini pas weekend ya, Sabtu atau Minggu, pagi atau sore, biasanya banyak tukang kuda di sini. Jadi anak-anak bisa main nunggang kuda keliling-keliling sekitar gazebo atau seputaran gedung sate. Sayangnya di sini tidak ada fitness center dan kolam renang ya Travelers. Travelers rasanya sudah cukup ya kita virtual tour di Hotel Ibis Style Bandung Grand Central. Menurut saya hotel ini cukup menyenangkan dan bisa menjadi opsi bagi travelers yang ingin berkunjung dan menginap baik untuk bisnis atau holiday di Bandung. Fasilitasnya bersih, kemudian furniturnya juga masih terawat rapi, petugasnya juga ramah dan saya bisa tidur dengan nyenyak selama di hotel ini. Meskipun hotel ini berada di tengah kota dekat gazebo, dekat flyover menuju tol, tapi suara ribut dari jalanan di luar tidak terdengar sampai ke dalam hotel, tidak mengganggu. Bagi Travelers, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau ada pertanyaan atau masukan hotel mana yang perlu kita review lagi, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa juga bisa di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih.